Halo guys, David sini dan Oppo Find X8 X8. Ini flagship Oppo yang sangat terinspirasi dari iPhone. Awal-awal pakai, pikiran saya, kok kayak iPhone jir? Lanjut pakai, lah ini kan kayak iPhone. Cobain fiturnya pun, kok berani ikutin iPhone ya? Sampai pas ikutan launching global di Bali pun, saya sering mikir, buset dah, presentasinya juga kayak Apple. Dari bentuk tulisan, font di presentasinya, sampai ke wallpaper. Oppo Find X8 ini aura iPhone-nya kenceng. Itu langkah bijak atau ngasal, nanti saya ceritain pendapat saya. Tapi kita harus lihat dulu nih, seberapa iPhone Find X8 ini. Coba ya, kita mulai dari desain dulu. Baru pertama kali pegang, rasa iPhone-nya langsung nyebar semua. Gara-gara bentuk frame yang ngotak gini, dari warna, kilauan, tekstur brush garis tipis-tipis, sampai ke bentuk power, volume. Ini iPhone sih. Nih, kalau saya taruh di meja gini, layarnya mati, sekilas kelihatan kayak iPhone nggak sih? Di sisi kiri atasnya pun ada tombol buat mute notif kayak iPhone. Bedanya di Oppo Find X8, kita bisa setel dia ke mode getter, jadi nggak harus silent atau bunyi. Ini yang bikin saya lega lah, walaupun Find X8 ini jelas keinspirasi dari iPhone, tapi mereka juga ngasih banyak fitur ekstra, spek ekstra, biar bisa ngelebihin sang idola lah. Kayak di bagian atas ini, selain ada mikrofon sama lubang speaker, kita bisa nikmatin fitur IR Blaster loh, iPhone mana punya. Dan di bagian bawah ada SIM tray dual nano SIM, mikrofon, speaker, dan port Type-C. Port Type-C yang masih USB 2.0 alias USB jadul yang speednya lambat. Biar varian Pro mereka ini jadi lebih punya nilai tambahan lah. Soalnya di Oppo Find X8 Pro yang kemarin udah kita bahas duluan, dia udah pakai USB 3.1 yang transfer datanya 10 kali lebih kenceng. Sebagai flagship, wajar ya kalau Oppo Find X8 ini punya rating IP68 atau IP69 alias aman kalau kecemplung ke kolam atau disemprot air tekanan tinggi. Dia juga support wireless charging. Udah seharusnya buat sebuah flagship. Bagian serunya, Oppo sampai ngebikin charger khusus biar bisa nempel gini. Biar ala-ala MagSafe gitu, tapi di Oppo dia lebih serem ya. Speednya bisa sampai 50 watt. Saking kencengnya, chargernya ini sampai dikasih kipas loh, biar prosesnya jadi adem. Kalau mau pakai yang 50 watt dari Oppo, barangnya juga dijual terpisah. Pastiin juga kalau HP-nya udah dipasangin casing khusus, biar nempelnya tuh lebih mantap lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal ngecas dan casing, untungnya paket penjualan Oppo Find X8 ini nggak pelit kayak iPhone ya. Kita masih dapetin aksesoris lengkap mulai dari casing sampai ke charger SuperVOOC 80 watt. Colok 5 menit udah masuk 18%, setengah jam udah 74%, 50 menit udah penuh. Desain belakang Find X8 juga beda jauh dari iPhone ya. Jadi dia ada identitas sendiri lah, bukan boba. Kalau ini boba saya nggak tahu komenan masyarakat kayak gimana, termasuk saya. Kacau sih kalau boba. Untung nggak. Dia ngelanjutin desain seri Find X6 dan X7 yang kameranya ngebulet gede gini. Isinya ada 4 lingkaran hitam, 3 ada kameranya, 1 di bawah sini cuma ngelengkapin doang, biar nggak kosong ya. Sementara buat desain layar, kamera depannya juga tompel setitik aja. Nggak perlulah ikut Dynamic Island yang hitamnya tuh gede. Cukup fungsinya aja yang diikutin. Sistemnya mulus banget kok. Udah banyak app yang support. Dari Spotify sampai voice recorder, timer. Saya juga suka banget sama layar Find X8 ini. Desainnya flat dengan bezel yang makin lama itu makin tipis ya. 1,45 mm doang di segala sisi. Ini rekor buat HP Oppo. Bezel tipis gini bikin body yang sebenarnya nggak gede-gede banget, tetap bisa punya layar yang lumayan luas di 6,59 inci. Jadi berasa efisien. Layar AMOLED-nya juga terang di 1600 nits, tajam di 1,5K, mulus sampai 120 Hz walaupun belum LTPO kayak versi yang Pro. Buat saya ini ukuran HP yang paling pas di tangan ya. Dia nggak kekecilan sampai susah ngelihat konten, tapi nggak kegedean juga sampai menuhin tangan. Ini yang paling bikin betah sih, lebih dari varian Pro yang 0,2 inci lebih lebar. Oh ya, sebenarnya selama pakai Find X8 ini, saya nggak cuma keinget soal iPhone ya, ada keinget sama HP Pixel juga. Gara-gara sistem Color OS 15 yang kerasa makin dewasa ya, tapi makin seru. Walaupun belum sama persis kayak sistem di Pixel, tapi animasi gerakan di Color OS ini makin nyambung lah. Makin ada prosesnya dari satu step ke step yang lain, jadi dia kerasa makin mulus, makin dipikirin, makin asik lah. Soal ini emang agak susah diceritain sih, harus dirasain sendiri. Bedanya OS yang mateng sama OS yang asal ada fitur, asal jalan, beda banget. OS yang bagus itu bisa bikin saya sayang sama HP yang speknya berantakan kayak Pixel.
Apalagi Oppo Find X8 ini, yang OS-nya bagus, spek juga ngeri. Simpelnya, mesin di Find X ini sama persis kayak varian Pro-nya, yang 5 juta plus lebih mahal. Oppo Find X8 pakai chipset flagship MediaTek Dimensity 9400 dengan RAM 16GB LPDDR5X dan memori UFS 4.0. Ada yang 256GB, ada yang 512GB. Kecil-kecil gini, baterainya juga udah 5630 mAh. Kalau kita benchmark, skor yang dikasih Find X8 emang sedikit di bawah varian Pro ya. Bedanya sekitar 5-20%, tergantung apa yang kita tes. Tergantung aplikasi yang kita pakai juga. Mungkin dia kebatas ukurannya yang lebih kecil ya, tapi yang pasti buat 95% orang nggak bakal ngerasain bedanya sih. Gaming tetap ciamik pol di Find X8. Semua game serba stabil, sama kayak varian Pro-nya. Mau itu game enteng yang disetel ke 120 fps kayak MLBB atau Genshin yang disetel mentok kanan, dia tetap bisa dapat stabil 60 fps. Kecil-kecil ganas. Soal suhu juga mantul, lagi-lagi sama kayak varian Pro yang mainnya di sekitar 40 derajat doang. Adem kalau kita lagi ngomongin main game berat. Baterai juga awet, main Genshin, PUBG, MLBB, setting maksimal setengah jam, makannya di bawah 10% semua. Kecil-kecil gini luar biasa sih, karena baterainya juga gede sih. Setelah nyobain Find X8 ini sama varian Pro-nya, saya jelas lebih demen sama X8 regular ini ya. Harga beda 5 juta loh, performa sama, desain mungkin lebih bagus, baterai sama awetnya, OS sama, Find X8 sih, mantul. Kecuali kalau Anda emang lebih seneng sama HP yang lebih gede ya, atau butuh quick button yang bisa jadi shortcut ke kamera ala-ala tombol shutter gitu di Find X8 Pro, kalau yang regular nggak punya. Tadi saya juga udah bilang kalau kamera Find X8 ini ada 3, sementara kalau yang Pro ada 4. Ada ekstra kamera telefoto 6 kali. Itu sih, alasan buat milih varian Pro ini dibanding yang regular. Cuma ini nambah 5 juta. Lumayan jauh, silahkan rasain sendiri bedanya kalau lagi main ke toko. Pegang-pegang, bandingin kamera yang buat saya susah dibedain ya. Jepretan Find X8 juga udah bagus banget. Level flagship lah. Mulai dari warna ala Hasselblad yang kontrasnya enak, mau motret di stadion malam-malam, motret kembang api, suasana cerah, detail barang, semuanya siap, cakep. Mau pakai lensa yang mana juga bagus semua ya. Mau lensa wide, mau ultra wide, zoom 3 kali, no komplain sama sekali dari foto sampai ke videonya. Buat perekaman kamera depan, Oppo Find X8 juga bisa di 4K 60 pastinya. Jadi ini mirip seri Pro-nya yang stabil, mulus. Terus kalau kita tembakin ke matahari di belakang, ini pagi jam 10 di pantai udah trik banget. Tapi muka saya, pohon di belakang, masih bisa kelihatan dengan jelas ya. Padahal mata saya pun sampai harus disipit-sipitin biar nahan sinar matahari yang terlalu silau. Tapi kameranya masih santai aja ya. Ini ya gitu sih. Biasanya pohon udah gelap atau muka yang gelap. Ini balance semua. Kesimpulan buat Oppo Find X8. Ini salah satu contoh nyari inspirasi yang bener ya. Dia bisa ngambil bagian bagus dari brand lain, desainnya iPhone, sistem aksesoris, cara mereka presentasi. Kalau bisa mungkin dibikin lebih bagus lagi dari yang ada. Dan untungnya mereka juga tetap punya identitas yang kuat lewat hasil kamera Hasselblad, terus ada bagian lain juga yang nunjukin kebiasaan flagship Oppo yang selalu maksimal sih, dari level chipset, baterai, sampai ke layar. Mati, oke. Ya fingerprintnya juga cepet sih. Kalau Anda nyari HP yang ukurannya compact, Find X8 ini buat sekarang pilihan yang terbaik sih. Demikian review gadgetin buat Oppo Find X8. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.
iPhone Pro juga compact, tapi dia belum masuk resmi. Sampai kapan?